Halo sahabat YouTube semua, jumpa lagi di Adul Channel. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan. Eh, Tidak terasa sudah lama sekali saya tidak upload video karena ada kesibukan dan hal lain. Buat kalian yang masih bertahan di Adul Channel, terima kasih banyak dan selamat bergabung kembali dan tetap standby di Ado Channel. Kali ini kita ingin melakukan pemijatan seperti biasanya. Pemijatan ini secara tradisional. Pemijatan ini hanya ingin berbagi ilmu tentang pijat, tata cara tentang pijat. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like, dan jika ingin komen, komenlah yang pantas dan sopan. Oke, ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemijatannya guys. Kayak enak banget tarik panu. Nara. Kuku panjang. Oke guys, kita pemijatan dari punggung.
tahi dia bulu tengah lah. Dia bulanan narik lah. Iya sampai mau. Aku kurang sakit bang. Tapi itu jadi agak-agak sehat bang. Oke guys, pemijatan kita di bagian pinggang. Bagian pinggang biasanya pemijatan berfungsi untuk mengatasi sakit pinggang, pinggang kecetit atau salah urat pada di pinggang, memperbaiki otot-otot pinggang yang kaku atau pinggang kita terasa tidak nyaman karena aktivitas atau pekerjaan. Jadi dengan dipijat akan mengembalikan otot kita yang kaku menjadi ringan, rileks kembali, dan peredaran darah menjadi lancar. Nah guys, bagian sini biasanya paling sakit guys. Kalau untuk orang pekerja berat, bagian sini biasanya titiknya di sini, lalu kita pijat ke atas. Nah di bagian sayap guys, di bagian sayap kita pemijatan seperti ini. Kita ambil, kita bisa melakukan seperti ini, atau kita tarik tangan ke belakang, kita buka sayapnya. Nah seperti ini guys. Nah kita pijat seperti ini biar mengeluarkan angin di bagian sayap atau angin-angin yang mengendap di tulang belikat. Lakukan secara berlahan atau beberapa menit biar mendapatkan hasil. Bisa kita turun ke bawah atau kita pijat ke atas, itu tidak masalah guys. Yang penting pemijatan tepat pada urat, pada posisinya, biar badan atau punggung atau sayap kita jadi nyaman kembali. Oke, jika sudah cukup kita kembalikan, kita bikin rileks lagi. Kita lakukan dari bawah, tarik ke atas seperti ini guys. Nah, kita pemijatan bagian leher. Nah biasanya paling capek di daerah sini guys, paling capek di daerah pundak, punggung. Oke guys, bagian punggung kita cukupi, tidak usah terlalu lama. Kalau merasa sudah cukup, cukupi dulu guys. Bagian belakang kakinya saya tinggal, bagian punggung aja ya guys.
Oke, kita balik. Oke. Oke guys, kita di bagian depan. Di bagian depan kita terlebih dahulu kita pemijatan di bagian kaki depan. Untuk bagian kaki kita seperti biasanya pemijatan secara tradisional untuk mengatasi kaki kaku, kadang kram, kadang paha terasa pegel karena aktivitas atau perjalanan, atau urat terasa tegang. Jadi pemijatan kita dari kaki bawah sampai ke ujung paha, bagian paha. Kita melakukan pemijatan ini biar kaki tidak terasa pegel, tidak sakit, tidak kemeng, atau kaki tidak terasa kesemutan, biar peredaran darah menjadi lancar. Pijatlah kaki secara teratur, secara berlahan, biar mendapatkan hasil, biar kaki terasa nyaman, tidak mudah sakit. Kalau dibawa aktivitas, pijat secara berlahan, secara teratur. Pemijatan ini secara tradisional untuk mengatasi kaki kelelahan atau otot pegel. Ini gambar. Iya. agak gemetar apa? Biasa, santai, relax. Untuk bagian paha kita seperti biasanya, tidak ada unsur lain. Kita hanya menetralkan bagian otot-otot yang tegang, urat-urat yang tegang, biar tidak kencang dan terasa nyaman kembali. Jadi pemijatan ini berdasarkan pengalaman saya dan secara tradisional, biar otot-otot tidak kaku, persendian jadi nyaman, otot paha nyaman, betis nyaman, dan aktivitas bisa lancar kembali. Pijat secara berlahan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah bisa. Yang penting sesuai pada uratnya, tepat pada pemijatannya. Oke. Yang ingin belajar silahkan dilihat. Pemijatan ini harus teratur, harus telaten, secara berlahan, biar hasilnya terasa nyaman dan pasien tidak merasa kesakitan pada otot-ototnya. Nah, untuk bagian terakhir saya seperti ini guys pemijatannya. Saya lakukan kaki dengan posisi berdiri, lalu saya bikin perentangan biar otot tidak tegang, dan kita lakukan perenggangan otot seperti ini kita lakukan.
biar terasa nyaman. Dia sampai ke pinggang dan otot-otot atau urat-urat akan merasa nyaman kembali. Oke, kita turunkan lagi ke bawah, kita pijat sebentar secara teratur. Oke guys, kita pindah ke sebelah. Kita pindah ke bagian kaki kanan. Seperti biasanya, kita pemijatan sama juga seperti di kaki kiri. Melakukan pemijatan biar urat tidak sakit, tidak tegang, atau tidak kaku. Pijatlah secara berlahan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, bisa guys. Kalau saya netral pemijatannya, yang penting sesuai pada urat-uratnya, pasien merasa nyaman atau tidak kaku, kaki terasa nyaman kembali, tidak tegang. Nah, bagian paha sama seperti di bagian paha kiri, kita pemijatan hanya untuk menetralkan paha yang terasa sakit atau tegang, urat-urat kencang, atau otot-otot yang tegang di bagian paha, di bagian pelipatan atau sampai ke bagian pinggang. Pijat dari atas ke bawah, lakukan secara berulang biar terasa nyaman. Lakukan secara berulang, bisa lakukan secara 10 menit atau 15 menit. Nah, lakukan seperti ini guys. Lakukan dari atas ke bawah. Kita pijat lagi. Bagian paha kita tekan sedikit biar ototnya terasa lemas, tidak menegang. Kita pijat lagi. Nah, secara perlahan, lakukan secara berulang seperti itu guys. Kita angkat lagi kaki seperti ini. Kita pijat. Kita pijat seteratur mungkin, sebaik mungkin, biar darah menjadi lancar, otot-otot paha tidak menegang. Kita pijat dari bawah ke atas. Nah, lakukan berulang seperti ini. Kita, kalau saya pemijatan bebas guys, bebas sesuai dengan pengalaman saya, yang penting pasien merasa nyaman. Nah, kita lakukan perenggangan lagi seperti ini guys. Kita atur posisi, jangan terlalu menekan. Kita lakukan perenggangan sedikit, jangan terlalu kencang, biar otot paha terasa nyaman. Kita pijat sebentar. Nah,
Lalu kita bikin perenggangan lagi untuk kedua paha. Kita angkat, kita tekan sampai ke perut. Nah, kita kembalikan seperti ini. Nah, kita tekan lagi biar paha. Kadang kalau kita pijat seperti ini dia terasa cukup menekan, cukup tegang. Nah, kita lakukan biar urat-urat darah-darahnya bisa netral dan tidak terasa sakit. Kalau seperti ini kita lakukan perenggangan, biasanya dia sampai ke pinggang. Kita pijat sebentar. Nah, kita kembalikan lagi. Oke. Kita tangan lagi. Tangan. On berpelek nih itu dia. Itu Bang. Murah kan? Iya. Oh, Pengkol apa? tapi bagus itu. Ya gitu di pengkol. Itulah. Oh iya iya. Masih terasa hitam. Cuman per kaki Bang masih kelihatan sempurna ya gitu ya. Jatuh Bang. Jatuh mah. Beran hunjun. Itu masih ada kelihatan sedikit sini. Silang panjang. Lupa aku masih lumayan. Jadi kalau makan mulut tuh tergores sih. Gak nyaman. Malah kayak
Nah, sekarang kita di bagian perut guys. Di bagian perut kita pemijatan hanya untuk pemijatan secara biasa, hanya untuk membuang angin dalam perut, biar tata letak perut itu menjadi baik kembali guys. Tidak terasa seperti masuk angin, tidak terasa seperti tegang atau kencang. Kalau saya pemijatan secara berlahan guys, seperti ini, sesuai kondisi pada perut, tidak terlalu keras, sedang. Saya lakukan secara berulang dari bawah ke atas atau dari samping ke atas. Lakukan secukupnya. Buat kalian yang ingin pijat di bagian perut, pijatlah dengan orang yang benar-benar paham pada bagian perut. Jangan sembarangan. Lakukan secara berulang. Kalau saya seperti ini, pemijatan di perutnya sesuai pengalaman saya, sesuai praktek saya, sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Nah, kita lakukan seperti ini, lakukan secara perlahan, secara berulang. Nah, kita dari samping ke atas atau dari bawah kita kembalikan ke tengah biar pencernaan kita terasa nyaman, tidak tegang. Lakukan secara berlahan karena perut itu biasanya agak sensitif. Jangan terlalu keras ya guys kalau pijat di perut. Nah, atur posisi, kita pijat lagi perut seperti ini biar perut nyaman, tidak mudah gembung atau seperti orang penuh dalam perut. Dari samping kita lakukan secara berulang. Dari tengah kita kumpulkan ke tengah perut. Nah, kita gini, dari bawah kita tarik ke atas. Nah, sekarang kita angkat kedua kaki biar pemijatan di perut jadi nyaman. Kalau orang usus turun itu biasanya kakinya diangkat, dipijat secara berlahan. Kita pijat dari bawah, kita kumpulkan ke tengah, agak menekan sedikit, jangan terlalu keras. Kita pijat secara berlahan. Lakukan secara pelan-pelan untuk bagian perut seperti ini. Posisi kaki tetap di atas. Kita pijat sebentar dari samping, kita kumpulkan ke tengah atau dari bawah pusar kita kumpulkan ke tengah. Nah, seperti ini. Lakukan secara secukupnya. Kalau merasa cukup, kita sudahi pemijatan di bagian perut. Nah, kita kumpulkan lagi, kita tarik, kita atur, kita turunkan lagi kaki, kedua kaki biar terasa nyaman, tidak tegang perutnya. Nah, kita pijat sebentar. Lakukan secara berlahan, kita kumpulkan. Nah, kita rasai dulu guys. Kalau sudah cukup, tidak terasa seperti bunyi bedukan, itu berarti anginnya sudah agak berkurang guys. Nah, kita lakukan untuk penekanan di pusar. Lakukan penekanan di pusar secara berlahan saja biar tidak mudah sakit perut. Nah, seperti ini kita putar. Tekannya secara berlahan ya guys, jangan terlalu keras. Oke, jika sudah cukup, kita lock kembali biar minyak di perut tidak terlalu seperti pliket. Oke guys, untuk pemijatan perut sudah cukup. Kita ingin melakukan
Iya, seperti ini. Kretek di bagian pinggang biar tidak sakit pinggang. Nah, kita atur posisi dulu, kita atur posisi yang bagus biar pinggang terasa nyaman. Nanti kalau kita kretek dia terasa nyaman, hasilnya dapat. Saya melakukan pakai tangan aja guys, tidak pakai kaki. Nah, seperti ini guys. Ya udah bunyi, berarti menandakan ada keberhasilan waktu kita kretek. Berarti tulang-tulang kita agak-agak nyaman kembali, tulang pinggang. Nah, kita lakukan di bagian kanan. Kita atur dulu pinggang, posisi pinggang biar lurus. Nah, kita mulai kretek. Kita tekan. Nah, seperti ini guys. Ya, sudah cukup, sudah selesai. Nah, saya ingin melakukan pemijatan di bagian leher sebentar. Biar lehernya tidak kaku atau punggung tidak terasa sakit karena tiduran tadi guys. Kita bikin dia rileks sebentar. Sepertinya pasien kita agak-agak ngantuk guys. Matanya sudah meremelek. Mungkin dia merasa nyaman sehabis dipijat. Lakukan penekanan seperti ini, kita kembalikan biar terasa nyaman di bagian leher. Nah, bagian leher seperti ini. Kita pijat di bagian kepala biar kepala tidak pusing, tidak terasa kemeng-kemeng atau nyut-nyut bagian kepala. Di dahi kita lakukan pemijatan secukupnya. Oke guys. Biar dia pusing. Nah, bagian leher sudah cukup guys. Oke guys, cukup sekian video pijat dari kita. Jangan lupa kita berjumpa lagi di lain waktu dan di video berikutnya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.